Mereka urus masalah ini. Cek. Cari saya kasih ya bulan kau saya kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Cawat Mirit yang dalam hal ini dirawi oleh Bapak Sekjam beserta kasih yang kami hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Yatin SPDI beserta perangkat desanya. Yang kami hormati Bapak Ketua BPD beserta anggotanya. Yang kami hormati Bapak Ketua LKMD beserta anggotanya. Yang kami hormati Ibu-ibu kader PKK. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa puji syukur kepada Allah Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat nikmat pada kita semua sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di aula sebentar ini dalam keadaan sehat lahir batin dan dalam suatu apapun. Maka dari itu marilah bersama-sama kita akan bacaan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Rahmat salam semoga tetap curahkan kepada baginda Nabi salam yang selalu kita nanti syafaatnya di hari kiamat kelak, amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu yang kami muliakan, perkenalkan kami di sini selaku pembicara dalam rangka musyawarah desa pembahasan dan penetapan RKP Desa Setipentar. Namun sebelum acara mulai perlu kami bacakan tertib acara akan berlangsung pada kesempatan pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga yaitu sambutan, adapun sambutan A yaitu sambutan dari Bapak Kepala Desa, dilanjutkan sambutan B dari Ketua BPD, sambutan C dari Bapak Camat yang mewakili. Acara yang keempat yaitu paparan musyawarah desa, pembahasan dan penetapan RKP Desa, pelaporan hasil rancangan RKP Desa. Acara yang kelima yaitu penetapan RKP Desa tahun 2022 oleh BPD. Acara yang keenam yaitu penetapan pemilihan perwakilan delegasi yang mengikuti Musren Bang Jam tahun 2021. Acara yang ketujuh yaitu penandatanganan berita acara musyawarah desa, pembahasan dan penetapan RKP Desa. Acara yang ke-8 yaitu lain-lain. Acara yang ke-9 yaitu mendengarkan lagu Bagi Negeri. Adapun acara yang ke-10 yaitu penutup. Para bapak ibu yang kami hormati, marilah acara pada pagi hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Dilanjutkan acara yang ketiga, yaitu sambutan. Adapun sambutan A, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Desa Cibentar. Padanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah, mabata. Yang terhormat Bapak Camat Mirit, yang dalam hal ini diwakili oleh beliau Bapak Sekjam, Bapak S. Saibani, beserta Ibu Dwi Siskowati Kasubag Umum, yang saya hormati Bapak Ketua BPD beserta anggotanya, Bapak Ketua LKMD beserta anggotanya, teman-teman perangkat yang saya hormati juga, Bapak Ketua RT, RW, ibu-ibu kader, semuanya yang hadir. Alhamdulillahirrahmanirrahim, melalui atur saya, kita di hari ini masih mendapat nikmat yang banyak sehingga bisa berkumpul di aula atau gedung pertemuan Desa Cibentar dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan selalu mendapat barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Rahmat, salam semoga tetap dilimpahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita tergolong jadi umatnya yang akan mendapat syafaatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama pemerintahan Desa Cibentar pertama mengucapkan terima kasih atas kehadirannya memenuhi undangan kami ya, dalam rangka musyawarah pembahasan penetapan RKP tahun 2022, dan mohon maaf apabila persiapannya di sana sini masih banyak kekurangan. Juga mohon maaf sekali pada Bapak Sekjam serta Ibu Kabag Perencanaan yang waktunya agak mulurnya agak panjang karena banyak kegiatan. Maaf Pak, pada hari ini ada kematian di warga RT 3 RW 1 Bugel Kulon, dan yang kedua ada selamatan 7 hari, ada kegiatan fidyah juga di RT 3 juga RW 2 Cibentar Wetan. Jadi teman-teman perangkat dan RT ada yang terlibat di dalamnya sehingga tunggu selesai acara ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan hari ini adalah kegiatan yang ketiga penyusunan rancangan RKP tahun 2022, yang mana pertama dulu kita mengadakan rapat persiapan atau sosialisasi pada tanggal 16 Agustus 2021 dan ditindaklanjuti musyawarah pada tanggal 24 Agustus, yang mana kita ditunjuk untuk menjadi sampel Kecamatan Mirit, sehingga pada kegiatan tanggal 24 dirawai oleh tim dari kabupaten. Kegiatan tanggal 24 alhamdulillah berkat dukungan, partisipasi dan doa panjenengan semua bisa lancar dan dianggap baik oleh tim kabupaten.
Juga tim 11 belum selesai tugasnya, masih lembur juga melengkapi membetulkan kekurangan-kekurangan pada kegiatan tanggal 24 Agustus. Ditindaklanjuti juga kegiatan pada hari ini, yaitu musyawarah pembahasan penetapan RKP. Bapak Ibu yang saya hormati, materi tersebut sudah banyak perbaikan-perbaikan dari rancangan awal. Mudah-mudahan nanti juga bisa disempurnakan oleh Pak Sekcam dan Bu Dwi sebagai pakarnya bila masih ada kekurangan, dan mohon nanti Bapak Ibu untuk menyepakati bahwa rancangan tersebut sudah ditetapkan menjadi acuan atau patokan kegiatan pemerintahan Desa Siti Bentar pada tahun 2022 yang akan datang. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala Desa Bentar, kepadanya saya haturkan banyak terima kasih. Dilanjutkan sambutan B, yaitu dari Ketua BPD kepada beliau Bapak Haji Suprapto. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Sekcam Kecamatan Mirit berserta rombongan, yang kami hormati Bapak Kepala Desa beserta seluruh jajaran perangkatnya, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu undangan semuanya yang tidak bisa saya sebut nama dan kedudukan atau jabatannya, semua yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, bahwasanya kita semua pada hari ini masih diberi kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka musyawarah desa pembahasan dan penetapan RKP Desa Siti Bentar dengan kondisi yang sehat walafiat tanpa ada aral suatu apapun. Oleh karena itu, atas pemberian rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita ini, mari kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap kalimat tahmid bersama, alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita mengharap syafaatnya fit dunya wal akhirah. Moga-moga, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini termasuk umat yang akan mendapat syafaatnya. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana telah disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Desa tadi, yaitu bahwa kegiatan hari ini adalah merupakan tindak lanjut daripada apa yang telah kita lakukan bersama, yaitu yang pertama tanggal 16 Agustus tentang rancangan pembangunan Desa Siti Bentar yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, yang itu kemudian ditindaklanjuti dengan
pertemuan yang kedua yaitu musyawarah desa tentang rancangan tersebut, yang pada waktu itu kebetulan dihadiri, disaksikan dan disoroti atau dikomentari sebagian poin-poinnya oleh tim dari Kebumen, yang kemudian teman-teman atau rekan-rekan sudah menindaklanjuti dengan revisi perbaikan seperlunya, demi semua itu untuk bisa terkabulnya apa yang telah kita rencanakan tersebut. Benar kemarin mereka atau beliau yang merevisi menyampaikan bahwa dari kata yang kurang tepat, kalimat yang kurang tepat, itu bisa menyebabkan tidak dikabulkannya usulan kita. Oleh karena itu, dengan teliti, dengan cermat, dengan berkoordinasi antar teman, sudah berusaha untuk memperbaiki, untuk membenarkan apa yang beliau atau mereka kehendaki. Mudah-mudahan apa yang telah rekan-rekan perbaiki itu nanti bisa dianggap benar, sehingga nantinya atau kelanjutannya apa yang kita usulkan itu akan mendapat persetujuan atau ACC, sehingga apa yang kita rencanakan yaitu pembangunan desa Siti Bentar pada tahun 2022 semuanya akan bisa kita laksanakan. Oleh karena itu, mari kita lihat bersama, kita teliti bersama lagi, mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu peserta rapat hari ini ada yang menemukan sedikit kejanggalan atau kebenaran kata atau kalimat, mohon untuk disampaikan agar kalimat itu atau usulan itu menjadi sempurna. Semua itu tidak lain dan tidak bukan agar supaya semua yang kita rencanakan dalam kaitannya pembangunan Desa Siti Bentar tahun 2022 dapat disetujui dan di-ACC dan dapat kita laksanakan semua. Demikian yang bisa saya sampaikan, segala kekurangan dan kesalahan mohon maaf. Akhiron billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ketua PPD kepadanya Bayu Suwarto, kami haturkan banyak terima kasih. Dilanjutkan sambutan C, yaitu dari Bapak Camat Mirit atau yang wakili, yang dalam hal ini diwakili oleh beliau Bapak Sekjam, Bapak Selam Saibani, padanya waktu dan tempat kami haturkan. Terima kasih waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukrulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu ngalim ulama semua saja yang saya hormati, utamanya beliau Bapak Kepala Desa Siti Bentar beserta seluruh jajaran perangkatnya yang saya hormati, Ketua BPD beserta anggotanya juga saya hormati, Ketua LKMD, RT, RW yang hadir juga saya hormati, Ketua Tim Berak PKK Desa Siti Bentar beserta jajaran anggotanya juga saya hormati, rekan kami dari kecamatan, Ibu Dwi Seskowati Esos yang saya hormati Bunda, dan Bapak Surip selaku karyawan kecamatan dan merangkap jadi masyarakat di Siti Bentar,
pembawa acara yang bijaksana juga yang saya hormati, pendamping lokal desa juga yang saya hormati, Bapak Ibu semua yang tidak bisa kita sebut satu persatu, semua saja yang saya hormati. Pertama, saya panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan taufik serta hidayah kepada kita sekalian. Pada pagi hari ini kita berkumpul dalam rangka musrenbang pembahasan dan sekaligus nanti penetapan rencana kerja pemerintah desa tahun 2022. Mudah-mudahan pertemuan ini jadi amal ibadah, amal silaturahim yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tidak lupa salawat salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang menerima syafaat besok di hari akhir. Allahumma amin. Pertama, permohonan maaf dari beliau Bapak Camat tidak bisa hadir karena beliau ada undangan di Kabupaten Kebumen. Dan kebetulan saya informasikan pula bahwa Camat Mirit sekarang sudah ganti dari Bapak Insinyur Khotib, dia pindah di Kecamatan Kutowinangun. Nah, sini untuk camatnya perpindahan dari Kecamatan Klirong, namanya Bapak Wawan Sujaka SSTP. Insya Allah nanti suatunya tetap akan hadir di tengah-tengah kita. Maka beliau hanya nitip salam kepada panjenengan lewat saya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sudah menunjukkan jam 11 lebih 5 menit jam saya, yang agendanya jam 9, biasanya terlatih mundur 1 jam, jam 10. Namun tadi disampaikan beliau Pak Kades, jelas namanya hidup di masyarakat, di desa itu banyak hal yang perlu dilaksanakan. Adanya itu kan tak terduga meninggal dunia nggih Pak nggih. Wonten masa kon ninggal mati malaikate dilaloe tekane wingi nggih Pak nggih. Sedone nggih siki itu nggih. Mboten dijagani, nek bisa dijagani ya ngesuk arep musrenbang nyong aja kiri-kiri kados niku. Ini kenang dilalui karena suatu saat kita semuanya akan seperti itu. Maka kegiatan lain jelas semuanya kepala desa wajib melayani masyarakat dengan maksimal. Oke lah. Karena pada hari ini nanti jenengan dimintai saran masukan. Ini baru pembahasan. Namun kalau jenengan ada masukan saran pendapat boleh, karena belum ditetapkan. Tapi kalau sudah ditetapkan itu ya jangan diutak-atik. Maksudnya gitu Pak nggih. Maka jenengan rawuh teng mriki diaturi kali Pak Kades, ken ngunjuk, ken masjid. Ada makan siang mboten Pak? Mboten. Nggih niki pun nonton kodene sih. Jadi kalau saya sudah melihat kode, jangan sampai melanggar jam 12 lebih. Kula diwangsiti kali tiyang sepah sengien nggih kados niku. Kono ngger nyambut gawe aja nglangkai bedhug, ora ilok kados niku. Lah niki nggih kula ampun nonton kodene arem-arem sih berarti udah makan sereng, ampun nglangkai bedhug kados niku. Intinya itu Pak, karena Kabupaten pun sudah menginstruksikan kalau kita rapat melebihi jam 12 harus ada makan siang. Maka nanti cepet-cepet aja kesuwen. Kulo maturi mboten ajeng kata-kata jane ajeng kulo kata aturaken kali jenengan ini gandeng konten kodene kulo jalem limpat seprapat tamat sepakat mboten. Nggih, kados niku mawon nggih. Mboten usah angel-angel karena ini sifatnya tinggal membahas. Nek jenengan wis ora usah Pak, itu sudah kemarin dibahas. Karena apa? Sesuai surat edaran Bupati nomor 141/1462 tanggal 30 Juli tentang tata cara pelaksanaan musyawarah desa tahun 2021 pembahasan 2022 yaitu RKP desa. Napa Pak? Singkatannya apa jenengan?
Maksudnya nek bahasane BPD Kades niku apa nek masyarakat apal mboten RKP desa niku nopo? Bu, Pak. Singkatane, apal-apal singkatane tok bae lah. Lutrung ora usah tekan jeroane mumet. Duit miliaran dibahas dan sebagainya. Nggih. RKP desa niku singkatane rencana kerja pemerintah desa. Nggih, untuk pembangunan tengah petunjuke desa apa pemerintah desa. Nah, ini nanti akan ditetapkan menjadi perdes, peraturan desa tentang rencana kerja pemerintah desa tahun 2022. 2021 biurung tong wis kon bahas 2022 karena aturan Pak seperti itu. Nggih. Nah, setelah ditetapkan besok ini sebagai dasar desa untuk menyusun namanya APBDes, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2022. Ini sudah ada draftnya, paparan nanti jenengan melihat sepintas kilas karena di situ di aturan jelas bidang 1 ada ini penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang 2 pembangunan desa, bidang 3 pembinaan desa, bidang 4 pemberdayaan masyarakat, bidang 5 tanggap bencana darurat. Niki pun wonten kabeh. Nah, tadi saya sudah sekilas membaca bahwa Menteri Desa sudah mengeluarkan nomornya Permendes 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa. Setelah kita padukan dengan hasil karyanya tim 9 apa 11 ini Pak? 9 penyusun RKP Desa, alhamdulillah itu sudah matching, artinya nyambung. Karena Permendesnya baru saja saya baca mungkin baru kemarin, dan ini sudah mengacu pada Permendes nomor 7 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. Itu salah satunya masih bergelut, asih muncul BLT. Napa Pak BLT? Nek sing nampani ya apal, nek sing ora nampa ya mbuh. Onten sing mastani bantuan langsung napa telas jenengan lho sing tiga sanes kula, bantuan sing bener bantuan langsung tunai niku sing bener Pak. Dene diplesetna bantuan langsung telas ya wong ora maida, wong duit urung teka bis diarep-arep wis dikidah-kidah direncana ngeseknya nggak tanpa BLT nggo tuku kiye lah. Ya wong namanya masyarakat Pak tuh nggih. Yang namanya duit ya kewes ya luwes ya pantas ya anyes tuh nggih disak ya jadi kameranya wong anu panas ditempeleki duit ya jadi anyes orang antil jajal tuh nggih niki ditempeleki 500 kilo ya anyes jajal wong panas tempeleki duit aja segepok bae atusan lembah ya langsung anyes mboten andal jajal Pak nggih. Hadirin hormati, selanjutnya berkaitan dengan kegiatan monggo tugas panjenengan nanti mengawal dalam arti adanya BPD, tokoh masyarakat, bagaimana perdes sudah ditetapkan tinggal dilaksanakan. Yang saya tekankan nanti kepada seluruh desa agar jelas pembangunan, utamakan kualitas. Aja ngayawara aturannya 50 meter bewis bagus malah digawe jadi 100 meter, membutuhkan kuantitas. Cocoknya pun jenengan milih kualitas apa lu milih setitik tapi sing apik daripada akeh tapi ora apik main pundi Pak? Ya karepe kae mburi ya sing akeh sing apik karepe duite mboten nyandak Pak. Maka saya utamakan butuh kualitas dulu diutamakan. Bangun rabat beton aturannya 100 meter ya 100 meter dume gari selawe meter niku diterasakan Pak Kades diler kualitasnya dikurangi terus tebalnya dikurangi, jangan nanti kalau ada pemeriksaan jadi temuan. Paham Pak nggih? Terus pembangunan itu bukan sistemnya bagi roto mboten Pak. Di aturan
pembangunan desa berdasarkan prioritas. Paham mboten, Pak? Mau dadi RT, dume dadi RT nang kene wis disentoli karo wargane. Kono RT-ne mangkat, ngono kena usul dan sebagainya. Ya ndak masalah, boleh seperti usul masukan, tapi ada aturan main. Pembangunan berdasarkan prioritas. Contoh, sama-sama jalan lurung, jalan gang Pak nggih, kondisi tanah. Nah, itu prioritasnya kan kadang-kadang bingung, mesti ramen Pak. Kudu kena disit, kudu kena tidak seperti itu. Ada alat kaji untuk mengukur jalan itu nilainya tinggi mana antara satu dengan yang satunya lagi. Sama-sama jalan lurung dua tempat. Ini kan mesti pada geger. Ini onten alatnya ngukur Pak. Gampang carane. Dalan niku pada ambane. Kondisi tanah. Sekarang diukur jalan gue nek sedina nek ki wong liwat 10, nek ki sedina kur wong siji, gue diutamakan pundi Pak? Mbok wong sing 10. Tuli nggih. Berarti kan gampang niku nilai ora usah padu, ora usah apa. Prioritas yang paling diutamakan karena itu sangat dominan untuk membangun itu. Contohnya seperti itu Pak. Urusan bingung-bingung karena pada panjangan. Intinya tetap pembangunan ini berdasarkan prioritas usulan. Terus selanjutnya di dokumen RKP desa ini jelas ada semuanya di dokumen pada Kades mencalonkan sesuai visi misinya kepala desa terpilih. Karena dia sebelum mencalonkan sudah membuat visi misi. Seandainya saya jadi kepala desa akan mensejahterakan masyarakat, akan meningkatkan ekonomi kerakyatan dan lain sebagainya. Dilalau jenengan maca melihat programnya Pak Kades ini seneng demen dipilih dados. Nah setelah jadi kepala desa terpilih maksimal 3 bulan setelah dilantik wajib menyusun yang namanya RPJMdes. Biar tumut beton dah malah RPJM desa jenengan. Lah embulah sementing nyus medang orang macet udut orang mikir RPJM des. Tuli nggih. Semua nggo Pak Lurah kali Pak Carik sementing dalan ku apik. Jambu nandur jambu, wah jambune semeneng lah. Apa maning niki listrike pun dugi mriko. Banyune orang mengenal MT1, MT2, MT1 terus. Matur nuwun nggih Pak nggih. Kepada kepala desa, pemerintah desa sudah berusaha bagaimana kita meningkatkan sektor pertanian sudah dituruti, utamanya adalah air yang pun siap niku. Kira-kira berapa hari lagi bisa operasional Pak Sekdes? Hari ini sudah bisa untuk itu towernya listrik itu yang air ya berarti kita kira 5 hari lagi sudah bisa. Oh ya, pokoknya orang suwe maning lah mau seteka tuh nggih. Nggih Pak, niku mboten dangu malih banyu siti bentar wis ora mikiri gilirane kapan banyune dan sebagainya. Jenengan mbok isuk-isuk arep butuh banyu gari cetet. Tuli nggih. Bayar senang maksudnya. Nggih, bayar. Wong niku wonten pemerintah desa sudah memfasilitasi, membuat listrik dan sebagainya, ya masyarakat ya harus ya ikut berpartisipasi. Ya karepe nyong-nyong ya cocok sing ngulih ngajak kelangan. Ini kan desa duitnya terbatas, Pak. Nggih. Ya monggo lah itu semuanya saya nggak mau tahu urusannya wong siti bentar. Diatur sesuai musyawarah desa. Nggih. Hadirin hormati, selanjutnya setelah ini nanti pembahasan waktunya sudah 1/4 jam, ini saya sudah 10 menit. Saya hanya berpesan setelah ditetapkan monggo jadi pedoman, karena pedoman daripada kegiatan dasarnya RKP desa, notabene larinya ke APBdes. Nah setelah dilaksanakan ini ditetapkan, ini pertama kali ini Siti Bentar yang pertama kali menetapkan
RKP desa. Mudah-mudahan di 21 desa yang lain nanti bisa segera menyusul, dan saya berdoa kepada masyarakat sini setelah ditetapkannya RKP desa ini untuk dasar melaksanaan pembangunan di tahun 2022. Mudah-mudahan pelaksanaan pembangunan berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun yang demi masyarakat menjadi betul-betul masyarakat desi Gemah Ripah Loh Jinawi Kartoraharjo, alias menjadi desa yang betul-betul baldatun thayyibatun warobun ghafur. Allahumma amin. Cekap semanten lan mekaten onten lepate nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Camat Mirit yang diwakili oleh Bapak Sekjen. Padanya aturkan banyak terima kasih. Meningkat acara yang keempat, yaitu paparan musyawarah desa, pembahasan dan penetapan RKP desa, pelaporan hasil rancangan RKP desa yang akan disampaikan oleh Bapak Sekdes Ganjar Triyono. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Camat Mirit yang dalam kesempatan hari ini dihadiri oleh Bapak Sekcam beserta Ibu Kasubag Perencanaan Kecamatan Mirit. Yang kami hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota. Yang kami hormati Bapak Ketua LKMD beserta anggota. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa beserta seluruh rekan-rekan perangkat desa. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Mirit yang pada kesempatan hari ini mewakilkan Bapak Babin Kamtibmas untuk Desa Siti Bentar. Yang kami hormati Bapak Ketua RT, Ketua RW, Ibu-ibu kader PKK, tak lupa juga adik-adik perwakilan dari tokoh pemuda Desa Siti Bentar yang kami hormati. Karena pada kegiatan hari ini kita disiarkan langsung secara live, maka tak lupa saya ucapkan kepada seluruh masyarakat Desa Siti Bentar, baik yang beraktivitas di rumah atau Desa Siti Bentar maupun yang beraktivitas di tempat perantauan dimanapun berada, yang kami hormati juga yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita semua, memberikan beribu nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu kembali, berkumpul kembali pada acara hari ini. Shalawatullahi wassalamuhu, semoga tetap tercurah ke pangkuan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir maupun seluruh warga masyarakat Siti Bentar bisa mendapat pertolongannya kelak, khususnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Perkenankan saya mengulas kembali rancangan RKP desa kita yang pada saat tanggal 24 Agustus kemarin sudah kita bahas bersama,
sebelum untuk nantinya ditetapkan, maka akan saya ulas kembali. Yang pertama adalah asumsi pendapatan Desa Sidi Bentar. Kemarin juga sudah kita bagikan print out-nya. Dari yang bersumber dana desa itu sebesar 842.794.000 rupiah. Dari alokasi dana desa sebesar 398.665.500 rupiah. Yang bersumber dari bagi hasil pajak sebesar 19.764.400 rupiah, yang bersumber dari bagi hasil retribusi sebesar 4.037.200 rupiah, yang bersumber dari bantuan provinsi sebesar 61 juta rupiah, yang bersumber dari bantuan keuangan khusus sebesar 200 juta rupiah, yang bersumber dari bantuan kabupaten sebesar 5 juta rupiah. Kemudian pendapatan asli desa kita di tahun 2022 kita upayakan bisa menargetkan besaran 11.300.000 rupiah. Jadi total asumsi pendapatan Desa Sidi Bentar di tahun 2022 adalah 1.541.100 rupiah. Akan saya ulas metrik atau rancangan RKP mulai dari bidang 1, subbidang pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan. Jenis kegiatan pemetaan dan analisis kemiskinan secara partisipatif. Ini mendukung SDGs yang ke-1. Ini kebetulan ada perwakilan dari rekan-rekan enumerator SDGs desa yang rawuh. Sudah dilaksanakan pendataan awal SDGs desa. Target capaian tahun 2022 pemutakhiran data SDGs desa. Ini nanti kegiatan kita per semester, gitu nggih, untuk validasi datanya. Volume 1 tahun atau 12 bulan sasaran penerima manfaat 2.217 orang. Ini juga dari hasil pendataan SDGs, mas-mas, ibu-ibu, mbak-mbak nggih, bahwa jumlah penduduk kita adalah 2.217 jiwa. Besaran pembiayaan bersumber dari dana desa sebesar 5.460.000 rupiah. Kegiatan kedua, pembentukan dan fasilitasi tim pendataan penduduk miskin atau TKP 2 Kades. Ini juga mendukung SDGs yang ke-1. SDGs ke-1 itu desa tanpa kemiskinan, gitu, dihafalke. Ini sudah dilaksanakan kegiatan setiap tahun atau minimal 1 kali dalam setahun. Target capaian 2022 verifikasi dan validasi data masyarakat miskin. Lokasi 12 RT, 2 RW, dan 1 di tingkat desa. Seperti yang sudah kita ulas bersama tanggal 24, bahwasanya nanti terkait dengan verifikasi dan validasi data keluarga atau masyarakat miskin akan kita lakukan musyawarah dari tingkat
RT sampai tingkat desa, sehingga mendapatkan sebuah data yang memang valid, kemudian data yang bisa membuat iklim kondusif dan sejuk di masyarakat. Begitu nggih. Sasaran penerimaan manfaat 2.217 orang. Sumber pembiayaan dari dana desa sebesar Rp28.200.000. Kemudian lanjut, bidang penyelenggaraan tata praja, pemerintahan, perencanaan keuangan dan pelaporan. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa atau pembahasan APBDes. Ini data existing atau keadaan sekarang. Untuk tahun ini dilaksanakan sebanyak 4 kali kegiatan. Target capaian tahun 2022 sama. Kemudian sasaran penerima manfaat 2.217 orang. Sumber anggaran dari dana desa sebesar Rp16.580.000. Yang kedua, penyusunan dokumen perencanaan desa, RPJM desa dan RKP desa serta yang lainnya. Tahun ini untuk RKP desa kita laksanakan kegiatan sebanyak 5 kali. Ini kegiatan yang keempat, nggih. Target capaian tahun di 2022 dilaksanakan sama sebanyak 5 kali kegiatan. Sasaran penerimaan manfaat 2.217 orang. Sumber anggaran dari dana desa sebesar Rp10.678.000. Ketiga, mohon maaf, penyusunan laporan kepala desa, LPP desa dan informasi kepada masyarakat. Data existing tahun berjalan atau keadaan sekarang dihasilkan 3 dokumen. Target capaian tahun 2022 sama untuk 3 dokumen. Kemudian sasaran penerima manfaat 2.217 orang. Sumber anggaran dari dana desa sebesar Rp2 juta. Yang keempat, pengembangan sistem informasi desa. Data existing tahun berjalan 3 personel atau 3 orang. Target capaian tahun 2022 4 orang personel. Sasaran penerimaan manfaat 2.217 orang. Sumber anggaran dari dana desa sebesar Rp9.600.000. Kemudian sub bidang pendidikan. Penyelenggaraan PAUD, TK, TPA, TKA, TPQ, madrasah non formal milik desa. Untuk keadaan tahun berjalan 2 orang pendidik, 14 murid. Target capaian tahun 2022 2 orang pendidik, 25 murid. Sasaran penerima manfaat 27 orang. Sumber anggaran dari dana desa sebesar Rp14.820.000. Untuk pos PAUD, nggih. Kemudian penyelenggaraan PAUD, TK, TPA, TKA, TPQ, madrasah non formal milik desa. Keadaan tahun berjalan 10 guru, 200 murid atau santri. Target capaian tahun 2022 10 guru, 200 murid.
Sasaran penerima manfaat 210 orang. Sumber biaya dari pemberian bantuan kabupaten sebesar 5 juta rupiah. Ini untuk TPQ. Kemudian dukungan pendidikan bagi siswa miskin atau berprestasi. Data tahun berjalan 54 siswa miskin. Target capaian tahun 2022 54 siswa miskin. Sasaran penerima manfaat 54 siswa miskin. Sumber anggaran dari dana desa sebesar 6.584.500 rupiah. Ini nanti kegiatan pemberian buku pendamping siswa yang tentunya sudah disesuaikan dengan kebutuhan atau kurikulum yang dipakai. Dan 54 siswa ini izin melaporkan bahwa 54 ini terdiri dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi kelas 1 berapa, kelas 2 berapa, sampai kelas 6 berapa. Kemarin kita sudah koordinasi dengan pihak sekolah. Kemudian penyelenggaraan posyandu, makanan tambahan kelas ibu hamil, lansia, dan insentif. Data tahun berjalan 26 kader 5 pokbang. Target capaian tahun 2022 30 kader 5 pokbang. Sasaran penerimaan manfaat 250 orang. Sumber anggaran dari dana desa sebesar 31.176.000 rupiah. Kemudian ini sudah masuk bidang kesehatan, ya. Kemudian subbidang kesehatan, penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan untuk masyarakat, tenaga dan kader kesehatan dan lain-lain. Data tahun berjalan 26 kader 5 pokbang. Target tahun 2022 30 kader 5 pokbang. Sasaran penerimaan manfaat 30 orang. Sumber anggaran dari dana desa sebesar 3.545.000 rupiah. Jadi di tahun depan kita merencanakan semacam pelatihan untuk ibu-ibu dan mbak-mbak biar kegiatan lebih terarah, lebih semangat dan lain sebagainya, tentunya untuk kemajuan bersama. Begitu, nggih? Kemudian penyelenggaraan promosi kesehatan atau gerakan hidup bersih dan sehat. Data tahun berjalan 70 orang. Target capaian tahun 2022 70 orang. Sasaran penerimaan manfaat 70 orang. Waktu pelaksanaan 1 minggu sekali. Sumber anggaran dari dana desa sebesar 9.702.000 rupiah. Silakan nanti di tahun depan untuk diaktifkan, ditingkatkan keaktifannya lagi. Ngaten nggih, sedenge kalih Bu Bidan kan nanti tahun depan sudah langsing kembali. Kemudian pemeliharaan monumen gapura batas desa. Ini ada 2 monumen batas, itu yang di Penanggalan sama di perbatasan sama yang di Pasar Bendo itu, yang perlu kita tangani karena sudah beberapa tahun kayaknya kurang dipercantik, ya minimal direhab sedikit-sedikit lah biar kelihatan. Ini untuk tahun depan mengambil sumber anggaran dari dana desa sebesar 5 juta rupiah.
sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Yang pertama, pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan atau pengerasan jalan desa. Data tahun berjalan sekarang, terdapat jalan rusak sepanjang 105 meter. Target capaian tahun 2022 adalah 105 meter kali 2,5 atau 2,5 meter lebar kali 0,05. Ini berlokasi di RT 1 RW 1. Jadi jalan penghubung antar desa, kecuali wajah desa di sana, juga jalan penghubung antar desa. Titik lokasinya di perempatan Mbah Turni yang ke barat itu. Sumber anggaran dari dana desa sebesar Rp62.973.000. Kemudian pembangunan, rehabilitasi, peningkatan talut pengaman tanah. Data tahun berjalan terdapat 685 meter tanggul rusak. Target capaian tahun 2022 685 meter. Ini berlokasi di RT 6 RW 2, merupakan atau berlokasi di saluran batas desa. Jadi kemarin sudah kita bahas bersama bahwasannya di sana ada saluran air di sebenarnya Wetan dan Kulon, nggih. Ini yang Wetan. Di sana ada saluran batas air. Jika dindingnya itu tidak diamankan menggunakan talut, sender atau sejenisnya, itu maka saluran air tersebut akan lebih mudah untuk dangkal kembali. Kemudian lokasi pekarangan di sekitar saluran air itu pun akhirnya akan tergerus, kemudian miring jadinya. Itu ke tempat Mbak Sulas Ngetan sana, okay. Makanya kebetulan insya Allah di tahun depan kita akan mendapat bantuan keuangan khusus sebesar 200 juta rupiah. Ini oleh-oleh dari anggota Dewan Mas Bambang Suparjo dari fraksi Gerindra. Merupakan pokir, nggih. Kemudian subbidang kawasan pemukiman. Jenis kegiatan dukungan pelaksanaan program pembangunan rehab rumah tidak layak huni. Data tahun berjalan 3 rumah tidak layak huni. Target capaian tahun 2022 3 rumah tidak layak huni. Sumber anggaran dari bantuan keuangan provinsi sebesar 36 juta rupiah. Kemudian sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika. Pengadaan, rehabilitasi, pengembangan, pemeliharaan website desa, peralatan pengeras suara, loudspeaker, telepon umum, radio single dan lain-lain. Data tahun berjalan 4 orang personel pengelola website desa dan 1 website desa. Target capaian tahun 2022 15 orang personel pengelola website desa, kemudian 1 set alat multimedia. 1
Sasaran penerima manfaat 2.217 orang, sumber anggaran dari dana desa sebesar Rp66.240.000. Jadi di sana kecuali ada pejabat pengelola informasi desa, juga ada tim pelaksana Desa Melek Internet yang terdiri dari admin, operator, kemudian editing atau fotografer. Kemudian perlu Bapak Ibu ketahui bersama, nanti ada di tahun depan ada keleluasaan siapa saja bisa menjadi kontributor untuk website desa kita. Jika punya informasi yang menarik, punya berita yang menarik, punya tulisan yang menarik, tentunya karya sendiri, itu nanti bisa dimasukkan, didaftarkan ke website desa, nanti melewati proses uji kelayakan dulu. Jika sudah lolos, maka kemarin ada kesepakatan, cuma belum deal, kalau tidak salah per 400 karakter itu nanti akan ada uang jajannya. Jadi per 400 karakter nanti siapapun boleh, misalnya punya ide kreatif apa, mau itu ya, ibu-ibu mau masakan, mau apa, silakan. Punya menu karya sendiri layak untuk kita upload, nanti akan ada rewardnya. Kemudian subbidang energi dan sumber daya mineral, pembangunan sarana dan prasarana teknologi tepat guna. Keadaan tahun berjalan, ada 15 rumah pompa. Target capaian tahun 2022 25 rumah pompa. Ini total. Lokasi di area persawahan Desa Siti Bentar. Volume kita merencanakan tambahan lagi untuk di tahun 2022 5 pompa lagi. Sasaran penerimaan manfaat kisaran 425 orang sekitaran dari 5 pompa tersebut. Sumber anggaran dari dana desa sebesar 50 juta rupiah. Jadi karena ya mungkin baru ini tadi seperti disampaikan Pak Sekjam, baru ini yang bisa kita lakukan selama saluran irigasi belum ada airnya. Jadi teknologi tepat guna ini yang sementara bisa kita jalankan, nanti di tahun depan ada penambahan lagi. Kemudian karena jaringan dari PLN juga sudah masuk, juga tidak menutup kemungkinan untuk perorangan bisa membuat rumah-rumah pompa sendiri. Jadi sudah ada kemudahan aksesnya, ngaten nggih. Kemudian bidang pembinaan kemasyarakatan. Sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Jenis kegiatan persiapan kesiapsiagaan tanggap bencana skala lokal desa. Data tahun berjalan terdapat 17 orang personel anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana. Target capaian tahun 2022 17 orang personel. Sumber anggaran dana desa sebesar 10.900.000 rupiah.
Kemudian subbidang kebudayaan dan keagamaan, kegiatan penyelenggaraan festival kesenian adat kebudayaan ini dilaksanakan 2 kali kegiatan, target tahun depan 2 kali kegiatan. Sumber anggaran dari pendapatan asli desa sebesar Rp9.300.000. Subbidang kepemudaan dan olahraga, pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa. Ini sumber anggaran dari pendapatan asli desa sebesar Rp2 juta. Subbidang kelembagaan masyarakat, penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan. Data tahun berjalan 5 orang KPMD, capaian tahun 2022 5 orang KPMD, sumber anggaran dari pemberian bantuan provinsi sebesar Rp5 juta. Kemudian penyediaan operasional lembaga kemasyarakatan desa, data tahun berjalan 9 orang LKMD, target capaian tahun 2022 9 orang LKMD, sumber anggaran bagi hasil pajak dan retribusi sebesar Rp4.037.200. Bidang pemberdayaan masyarakat, subbidang pertanian dan peternakan, peningkatan produksi peternakan, alat produksi pengelolaan atau kandang. Target capaian tahun 2022 terbangun kandang sapi 1 unit kapasitas 6 ekor. Sumber anggaran dana desa sebesar Rp95 juta. Kemudian penggemukan ternak sapi berbasis padat karya tunai desa ekonomi. Ini sumber anggaran dari dana desa sebesar Rp109.500.000. Kemudian bantuan bibit pertanian dan peternakan. Target capaian tahun 2022 terpenuhnya bibit tanaman produktif bagi keluarga kurang mampu. Sumber anggaran dari dana desa sebesar Rp10 juta. Subbidang peningkatan kapasitas aparatur desa, peningkatan kapasitas perangkat desa. Kondisi tahun berjalan 12 perangkat dan 1 kades. Target capaian tahun 2022 terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas 12 perangkat dan 1 kades. Sumber anggaran dari dana desa sebesar Rp13.090.000. Subbidang dukungan penanaman modal, pendirian BUMDes bersama, fasilitasi pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDes. Data tahun berjalan terdapat 1 BUMDes, target capaian tahun 2022 1 BUMDes aktif dan terregistrasi Kementerian Hukum dan HAM. Sumber anggaran dana desa dan pemberian bantuan provinsi total Rp120 juta. Jadi yang 100 juta dari dana desa, yang 20 juta dari pemberian bantuan provinsi. Yang terakhir, bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak. Subbidang penanggulangan bencana, kegiatan penanggulangan bencana. Data tahun berjalan belum terdapat perlengkapan dan alat mitigasi. Capaian tahun 2022 terdapat alat dan perlengkapan mitigasi. Sasaran penerimaan manfaat 2.217 orang. Sumber anggaran dana desa sebesar Rp19.882.500.
ini terkait dengan belanja barang, di antaranya mesin chainsaw kecil. Pengalaman kalau musim angin besar, pohon pada tumbang, nanti bisa untuk membantu segera kegiatan evakuasinya, begitu ya. Kemudian juga pengadaan rambu-rambu arah evakuasi. Kemudian yang ketiga, pengadaan alat pemadam kebakaran yang minimalis atau minimal yang 3 kg itu. Jadi nanti beberapa titik di desa kita paling tidak sudah tersedia. Jadi harapannya jika terjadi sesuatu hal yang tidak diharapkan bersama, penanganannya bisa lebih cepat gitu. Kemudian yang terakhir, penanganan keadaan mendesak. Penanganan keadaan mendesak, data tahun berjalan 25 kpm, target capaian tahun 2022 25 kpm, sumber anggaran dana desa sebesar 90 juta rupiah. Ini data 25 masih mengacu kepada data di tahap kedua tahun 2021. Pelaksanaan di tahun depan jika desa masih harus melaksanakan, tentunya melalui proses musyawarah desa khusus kembali untuk menentukan berapa jumlah keluarga penerima manfaat dari BLT dana desa. Begitu nggih? Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan. Segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup, terima kasih sekali kepada seluruh yang sudah mendukung proses kegiatan ini. Tak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman dari tim penyusun RKP, sehingga sudah bisa terwujud rencana kegiatan yang seperti ini. Jika sudah tidak ada sesuatu dan lain-lain kembali, mohon nanti sekiranya untuk bisa ditetapkan. Demikian akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi paparan musyawarah desa, pembahasan dan penetapan RKP desa, pelaporan hasil rancangan RKP desa yang disampaikan oleh Bapak Sesdas Ganjar Triyono. Padanya kementerian banyak terima kasih. Meningkat ajaran kelima yaitu penetapan RKP desa tahun 2022 oleh Ketua BPD kepada Bapak Haji Suprapto. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tampil untuk yang kedua kalinya. Terima kasih kepada Bapak Ganjar Triyono atau Sekdes Siti Bentar yang telah menyampaikan atau memaparkan RKP desa untuk kegiatan tahun 2020. Satu persatu, bidang demi bidang telah disampaikan dan kita dengarkan bersama dari awal sampai akhir sudah cukup jelas. Kiranya tidak ada yang dipersoalkan lagi
Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini juga dengan memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan kesepakatan kita semua yang hadir di sini, maka perkenankanlah saya mewakili rekan-rekan BPD untuk menetapkan rencana kerja pemerintah desa untuk tahun 2022 ini dengan kalimat bahwa RKP Desa Siti Bentar untuk tahun 2022 dengan ini kami tetapkan. Demikian yang dapat saya sampaikan dan laksanakan. Segala kekurangan dan kesalahan mohon maaf yang setulus-tulusnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penetapan RKP Desa tahun 2022 yang disampaikan oleh Bapak Ketua BPD. Padanya diaturkan banyak terima kasih. Meningkat tayaran ke-6 yaitu penetapan pemilihan perwakilan delegasi yang mengikuti Musrenbang Jam tahun 2021 yang disampaikan oleh Bapak Sekdes Ganjar Triyono. Padanya dipersilakan. Langsung saja meningkat waktu untuk delegasi desa untuk mengikuti Musrenbang RKPD di kecamatan seperti yang sudah kita bahas dan putuskan bersama pada tanggal 24 Agustus. Yang pertama Bapak Kepala Desa, yang kedua Bapak Ketua BPD, yang ketiga Bapak Kaur Perencanaan Desa Bapak Riyadi, yang keempat kader pemberdayaan masyarakat desa atau anggota dari tim RKP Mas Ilham Khalid Mutahar, yang kelima Ketua Tim Penggerak PKK Desa Siti Bentar atau Ibu Kades, yang keenam perwakilan dari pemuda, ini juga bagian dari anggota tim RKP Mbak Isnaini Sabana. Demikian untuk nanti menunggu jadwal dari kecamatan agar bisa mengikuti Musrenbang RKPD di Kecamatan Merit. Terima kasih. Demikian tadi penetapan pemilihan perwakilan delegasi yang mengikuti Musrenbang Jam 2021 yang disampaikan oleh Bapak Sekdes Triyono. Meningkat tayaran ke-7 yaitu penandatanganan berita acara musyawarah desa pembahasan dan penetapan RKP desa yang akan disampaikan oleh Bapak Kades, kedua Bapak Ketua BPD, dan ketiga yaitu dari unsur masyarakat Ketua LKMD Bapak Paryono. Pada ketiganya dimohon untuk maju ke depan. Terima kasih.